Hai, kembali lagi bersama saya Novia FM. Kali ini kita akan membahas 12 prinsip multimedia yang ditulis oleh Richard M. Mayer. 12 prinsip ini dapat digunakan sebagai pedoman ketika kita akan membuat bahan ajar berupa multimedia, seperti video atau multimedia lainnya. Yuk, kita simak bareng-bareng. Yang pertama, prinsip koherensi. Abaikan hal-hal yang tidak penting. Sebisa mungkin kita memberikan informasi yang relevan dengan apa yang akan disampaikan. Intinya adalah visualisasi atau gambar yang sederhana akan mudah untuk dipelajari. Yang kedua, prinsip signaling. Tunjukkan kepada siswa apa yang akan dipelajari dan apa yang perlu diperhatikan. Sebagai contoh, pada gambar yang diberikan, terlihat ada highlight agar siswa langsung dapat menangkap poin yang relevan dengan apa yang disampaikan. Yang ketiga, prinsip redundansi. Penggunaan elemen multimedia sebaiknya tidak terlalu berlebihan. Ketika sudah ada visual dan suara narasi, tidak perlu diberikan teks lagi. Mungkin subtitle bisa digunakan bagi yang membutuhkan saja, sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak perlu untuk ditampilkan. Keempat, prinsip spatial contiguity. Prinsip kedekatan spasial ini mengatakan bahwa siswa akan belajar lebih baik ketika kata-kata dan gambar yang sesuai disajikan secara berdekatan daripada berjauhan. Berjauhan dalam satu halaman atau berbeda halaman. Jadi, semisal kita menyajikan gambar dan caption, dekatkanlah mereka, karena yang berjauhan cukup kamu dan dia saja. Yang kelima, prinsip temporal contiguity. Jika tadi spasial itu berkaitan dengan jarak fisik, maka temporal ini berkaitan dengan jarak suara. Pastikan bahwa audio yang menerangkan visual yang sedang ditampilkan tidak delay atau terlalu cepat. Yang keenam, prinsip segmentasi. Prinsip segmentasi akan membantu siswa dalam belajar sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing, sehingga kita dapat menyediakan tombol-tombol yang berfungsi untuk mengatur kecepatan belajar, seperti next dan pause. Dan pastikan juga bahwa kita memberikan materinya secara terpisah-pisah atau bersegmen, sehingga siswa tidak terlalu overload dalam menerima materi. Ketujuh, prinsip pre-training. Prinsip pre-training ini memberikan pengenalan terlebih dahulu kepada siswa tentang apa yang akan dipelajari, sehingga siswa dapat dengan mudah untuk mempelajari nantinya. Jadi, tidak langsung membiarkan siswa untuk mempelajarinya sendiri. Kita dapat memberikan pengenalan berupa guidebook atau sejenisnya. 8. Prinsip modality. Sebisa mungkin, kita meminimalisir teks yang ditampilkan. Maksimalkan suara dari voice over sehingga siswa dapat dengan fokus memperhatikan visual. Prinsip modalitas dapat berlaku ketika materinya kompleks, penyajiannya cepat, dan pembelajarannya terbiasa dengan kata-kata. Sebaliknya, kata-kata tercetak mungkin sesuai ketika pelajaran mencakup kata-kata dan simbol-simbol teknis dan ketika siswa bukan penutur asli atau disabilitas. 9. Prinsip multimedia. Mayer mengatakan bahwasanya prinsip ini adalah gabungan kata-kata dan gambar yang lebih kondusif digunakan untuk pembelajaran jika dibandingkan dengan yang terdiri hanya teks atau gambar saja. Hasil studi juga menunjukkan bahwasanya terdapat dua saluran atau channel yang digunakan untuk melakukan pemrosesan terhadap informasi, yaitu auditori dan juga visual. Saluran auditori melakukan pemrosesan terhadap suara yang kita dengar, dan saluran visual melakukan pemrosesan terhadap apapun yang kita lihat. Dengan mengombinasikan dua proses ini, hasil studi menunjukkan bahwasanya para siswa dapat melakukan pembelajaran lebih mendalam dan hasilnya tersimpan dalam memori para siswa dengan waktu yang lebih lama. Ke-10. Prinsip personalisasi. Prinsip personalisasi adalah prinsip yang mengatakan bahwa manusia belajar paling baik dari suara percakapan yang lebih informal daripada suara yang terlalu formal. Memiliki suara yang lebih santai sebenarnya dapat meningkatkan pengalaman belajar. Kita dapat menggunakan prinsip ini dengan menjaga bahasa kita tetap sederhana dan santai. Cobalah untuk menghindari teks yang terdengar terlalu profesional atau kata-kata panjang dan rumit. Ke-11. Prinsip suara.
Prinsip suara adalah prinsip yang menyatakan bahwa manusia belajar paling baik dari suara manusia daripada suara komputer. Kita dapat menggunakan prinsip ini dengan merekam narasi kita sendiri atau menyewa seorang profesional untuk membuat rekaman suara audio. Pastikan audio kita berkualitas tinggi dengan menggunakan mikrofon yang baik dan menguasai perangkat lunak pengeditan audio. Dan yang terakhir adalah prinsip gambar. Maksud dari prinsip ini adalah jika ada informasi yang penting yang harus dipelajari, visual yang relevan di layar akan lebih efektif daripada menunjukkan gambar seorang instruktur yang sedang berbicara. Gunakan animasi dan visual yang relevan yang dapat membantu memperkuat suli suara audio atau dubbing. Nah, itulah 12 prinsip multimedia pembelajaran yang dapat kita manfaatkan dalam membuat media pembelajaran. Selanjutnya kita bahas apa lagi nih? Komen di kolom komentar ya. Thanks for watching, subscribe for more.